Ketemu lagi dengan saya Dr. Pupa, Dr. Reza Fahlevi. Mungkin berbeda dengan video-video biasanya, pada video kali ini saya akan memberikan penyuluhan kepada Mamded semuanya mengenai pola hidup sehat untuk mencegah penyakit ginjal pada anak ya. Ini penting untuk diterapkan sehari-hari agar si kecil terhindar dari berbagai masalah ginjal, terutama penyakit ginjal kronik. Ya, berikut izin saya share slide-nya ya. Oke, jadi ini pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai pola hidup sehat sejak dini untuk mencegah masalah ginjal pada anak. Nah, pertama kita bahas dulu apa sih itu ginjal. Nah, ginjal ini merupakan organ pada tubuh ya. Jadi jumlahnya itu ada dua, di kanan satu, di kiri satu. Dia termasuk organ vital, ukurannya pada orang dewasa seperti kepalan tangan ya, bentuknya seperti kacang merah. Nah, tapi kalau pada anak-anak tentunya ukurannya bisa berbeda sesuai dengan usia anak ya. Nah, kemudian ginjal ini tidak berdiri sendiri karena dia ada organ lain penyokongnya, yaitu ada saluran kemih ya. Jadi ada pembuluh darah yang memperdarahi ginjal, kemudian ada saluran kemih juga ya dari ureter, kemudian ada buli-buli atau kandung kemih dan juga ada uretra ya. Tugas utama dari ginjal ini adalah menyaring darah. Artinya apa menyaring darah ini? Jadi darah masuk ke ginjal, kemudian disaring. Nah, produk-produk yang sisa, produk-produk sampahnya itu akan dibuang melalui urin. Tapi zat-zat yang masih diperlukan tubuh seperti sel darah, protein, dan lain itu tidak terbuang ya, tetap terserap atau tersaring sehingga masuk kembali ke tubuh. Jadi itu fungsi utama ginjal. Nah, kalau kita lihat ginjal ini strukturnya, kita di mikroskop ya, lebih kecil lagi, maka itu ada struktur namanya nefron. Nefron ini adalah satu kesatuan terdiri dari berbagai jenis sel yang berbeda-beda, memiliki fungsi gitu untuk fungsi ginjalnya ya. Jadi satu ginjal itu kurang lebih ada 1 juta unit penyaring atau disebut sebagai nefron. Ini satu nefron ini ada pembuluh darahnya, kemudian masuk ke struktur glomerulus namanya, ini untuk penyaringan awal, kemudian ada bentuk saluran kemih atau urin yang awal ya, tapi kencing atau air seni yang awal ini bukan ini yang langsung keluar, tapi dia melalui tahap lain, melalui struktur namanya tubulus ya, seperti pipa. Di sini nanti ada zat-zat yang diserap kembali, ada zat-zat yang dikeluarkan gitu, sehingga nanti keluarlah pipis seperti yang kita lakukan sehari-hari atau kita lihat sehari-hari di toilet ya. Jadi kalau udah pipis itu berarti udah ada cairan yang berlebihan ditambah dengan berbagai racun atau sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh gitu. Itu yang dikeluarkan pada kondisi ginjal yang normal. Nah, fungsi utama ginjal kita lihat di sini ya. Tiap hari dia menyaring sekitar 150 liter darah dan menghasilkan kurang lebih 1 sampai 2 liter urin ini untuk orang dewasa. Tapi pada anak lagi-lagi tentunya jumlah urinnya tergantung pada usia dan berat badan anak tersebut ya. Jadi ini darah pertama. Darah ini kan bercampur semuanya, ada sel darah, ada protein, ada produk-produk sisa, ada racun-racun ya. Kemudian masuk ke dalam ginjal. Masuk ke struktur tadi namanya glomerulus ya. Di sini sel darah dan molekul-molekul besar itu akan kembali seperti saringan santan ya kurang lebih. Jadi kalau ampas-ampasnya itu tersaring, nggak akan masuk ke bawah tercampur dengan santan ya. Nah, kemudian zat sisanya disebut dengan urin awal. Nah, ini urin awal dia melalui struktur tadi seperti pipa-pipa ya, tubulus. Di sini ada sebagian mineral-mineral, elektrolit yang diserap kembali, ada juga zat-zat yang ditambahkan ke dalam urin awal tadi, sehingga membentuk hasil akhir berupa urin yang memang harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, tapi ternyata fungsi ginjal ini tidak hanya untuk membuang zat sisa atau racun tubuh atau membentuk urin ya, tapi banyak lagi fungsi yang lain. Misalnya apa? Satu untuk memproduksi hormon di sini namanya hormon eritropoietin yang membantu pembentukan sel darah merah. Jadi sel darah merah itu memang dibentuknya di sub tulang, tapi ada peran dari hormon eritropoietin yang dibentuk di ginjal untuk membantu pembentukan sel darah merah. Jadi kalau ginjalnya bermasalah, otomatis hormon ini juga akan berkurang sehingga sel darah merah terbentuk akan berkurang, maka anaknya akan menjadi anemia atau kekurangan darah, kekurangan hemoglobin ya. Kemudian mengatur tekanan darah. Jadi kalau ginjalnya ada masalah, maka bisa terjadi hipertensi ya, terkait juga dengan pengaturan kadar garam di dalam tubuh ya, karena ada zat-zat seperti garam yang mungkin terganggu proses pengeluarannya di ginjal sehingga ini bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah ya. Selain dari ada sistem-sistem lain di ginjal ya,
RAAS system namanya, itu untuk membantu mengatur tekanan darah. Kalau itu terganggu, maka tekanan darah juga akan masalah ya, bisa terjadi hipertensi atau peningkatan tekanan darah. Kemudian keseimbangan cairan tubuh. Nah, jadi dengan produksi urin, maka cairan tubuh yang berlebih itu akan dikeluarkan melalui ginjal sehingga anak tersebut tidak mengalami overload atau kelebihan cairan tubuh, tidak bengkak ya. Kemudian fungsi yang lain adalah membantu produksi vitamin D ya. Jadi vitamin D itu hingga dia menjadi aktif melewati berbagai metabolisme, mulai dari awal terbentuk di kulit, kemudian melewati hati dulu untuk proses pertama, kemudian baru masuk ke ginjal untuk proses kedua, sehingga bisa menjadi vitamin D yang aktif digunakan untuk pembentukan tulang, pembentukan gigi, juga untuk penyerapan kalsium di saluran cerna. Jadi kalau ginjalnya terganggu, maka proses metabolisme vitamin D tersebut juga tidak berjalan, sehingga nanti anaknya bisa mengalami kekurangan vitamin D aktif, kemudian nanti bermasalah juga ke tulangnya dan pertumbuhannya tentu. Ya, jadi banyak fungsi-fungsi ginjal yang lain ternyata. Termasuk di sini elektrolit, asam basa itu juga diatur fungsinya oleh ginjal kita. Jadi kalau ginjal bermasalah, maka bisa terjadi masalah gangguan elektrolit dan juga masalah gangguan asam basa di tubuh. Ya. Nah, kita lihat overview sedikit nih mengenai penyakit ginjal pada anak secara umum ya, tapi di sini saya tidak membahas secara detail. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, waktu itu banyak kasus-kasus ya, gagal ginjal pada anak atau penyakit ginjal pada anak ya, ternyata kita lihat apa sih penyebab atau jenis-jenis penyakit ginjal pada anak. Nah, jadi penyakit ginjal pada anak itu sebagian besar ya kita bagi ada penyakit glomerulus, itu yang paling sering salah satunya pada anak ya, seperti sindrom nefrotik ya, glomerulonefritis, ada HUS ya. Ini peradangan pada glomerulus tadi yang kita lihat strukturnya seperti bulat ya di struktur nefron tadi. Kemudian ada gangguan pada struktur, artinya gangguan anatomi. Misalnya ada kelainan bawaan pada ginjal dan saluran kemih, ginjalnya hanya satu lah, ada sumbatan misalnya pada sepanjang saluran kemih ya, atau mungkin ada batu pada sepanjang saluran kemih, batu ginjal atau batu saluran kemih, itu juga bisa menyebabkan masalah ginjal kronik pada anak. Nah, ini penyakit ginjal bawaan, salah satu penyebab tersering penyakit ginjal kronik pada anak. Jadi, ini banyak sekali kalau kita lihat jenis-jenis kelainan bawaan pada ginjal. Ada yang ginjalnya satu, ada ginjalnya tergabung, disebut sebagai horseshoe kidney, ya. Ada bentuknya berbeda, ukurannya berbeda, ada sumbatan yang menyebabkan pembengkakan pada bagian ginjal, ya. Ada masalah pada saluran kemihnya, ya, dan lain-lain. Jadi, banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, ini disebabkan oleh multifaktorial, artinya ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Misalnya ibu yang DM, ibu yang obesitas ini risikonya lebih besar ya selama kehamilan. Malnutrisi selama kehamilan risiko untuk penyakit ginjal bawaan semakin besar. Konsumsi alkohol misalnya ya, ada infeksi-infeksi tertentu selama kehamilan ini juga bisa ya. Obat-obatan tertentu yang mempengaruhi pembentukan organ-organ pada janin ini juga bisa berpengaruh terhadap terjadinya penyakit ginjal bawaan. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya seperti kista-kista kecil, polikistik ya. Nah, ini juga salah satu penyakit ginjal yang bawaan yang dapat terjadi pada anak ya. Ini nanti lama-kelamaan kistanya semakin besar dan juga bisa menyebabkan anak mengalami penyakit ginjal kronik di kemudian hari yang mungkin membutuhkan terapi pengganti ginjal, baik dialisis ataupun transplantasi ginjal. Kemudian ada juga nih Alport syndrome, ini kelainan genetik ya, bawaan. Anaknya biasanya tidak hanya masalah ginjal, tapi bisa juga mengalami masalah telinga, masalah mata, ya, dan pembuluh darah. Infeksi bisa juga menjadi penyebab penyakit ginjal. Contohnya pada hemolytic uremic syndrome ini sering terjadi karena kondisi diare ya, diare yang berdarah. Ini bisa menyebabkan komplikasi ke ginjal. Kemudian anak-anak dengan infeksi pada infeksi bakteri Streptococcus ya, pada saluran nafas atau pada kulit. Nah, ini juga bisa memicu penyakit ginjal akibat pembentukan antibodi yang berlebihan sehingga menyerang ginjalnya. Jadi banyak sekali jenis-jenis penyakit ginjal pada anak ya. Sindrom nefrotik ini merupakan penyakit tersering ya pada ginjal anak. Jadi saya sebagai dokter ginjal anak paling sering di poliklinik ya sindrom nefrotik ini ya. Gejalanya itu dia berupa bengkak ya. Kenapa terjadi bengkak? Karena ada protein yang harusnya nggak keluar lewat ginjal, tapi karena ada masalah pada struktur ginjal, kebocoran di sana, saring-saringannya, sehingga proteinnya keluar. Protein itu keluar, maka protein di tubuh akan rendah albuminnya sehingga menyebabkan anak menjadi bengkak ya. Tandanya selain anak bengkak itu pipisnya bisa berbusa ya. Nah, ini salah satu penyebab paling sering penyakit ginjal kronik pada anak, terutama kalau kasus-kasusnya yang tidak berespon dengan obat-obatan. Kemudian ada penyakit-penyakit lain, misalnya penyakit
sistemik, artinya yang terjadi di seluruh tubuh seperti lupus. Nah, ini juga bisa menyerang ke ginjal ya. Trauma, misalnya ada luka bakar ya, kemudian ada dehidrasi, perdarahan saluran cerna. Nah, ini menyebabkan aliran darah ke ginjal itu sedikit sehingga lama-kelamaan ginjal itu akan kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi sehingga dia akan menjadi rusak ya. Kemudian kalau ada sumbatan pada saluran kemih ya, ini juga bisa menyebabkan gangguan pada fungsi ginjalnya ya. Apabila terjadi infeksi berulang ya, ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal ya. Kemudian adanya aliran balik. Jadi kalau misalnya saya ibaratkan biasanya seperti pipa ya. Pipa kita serap tanaman. Kalau kita pencet ujungnya, maka air itu kan akan tekanannya tinggi ya, tekanan tinggi karena ada sebagian yang balik gitu. Nah, ini yang bisa menyebabkan cedera pada ginjal dan menyebabkan penyakit ginjal kronik di kemudian hari. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan ginjal pada anak? Jadi, ada namanya Golden Seven Golden Rule. Jadi, ya, 7 hal untuk mencegah penyakit ginjal pada anak. Yang pertama, kita lakukan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur pada anak ya. Kalau kita American Academy of Pediatrics itu minimal 60 menit dalam sehari melakukan olahraga, baik bermain atau olahraga yang sifatnya terstruktur ya, seperti jogging, apapun sebenarnya yang disenangi oleh anak itu harus kita dukung anak untuk berolahraga. Tujuannya apa? Tujuannya agar mencegah anak obesitas, karena obesitas itulah yang dapat menyebabkan penyakit ginjal kronik di kemudian hari ya. Kemudian kita harus membatasi juga screen time pada anak itu maksimal hanya 2 jam per hari. Yang kedua, batasi konsumsi gula ya. Jadi untuk anak di atas usia 2 tahun itu boleh diberikan gula tapi maksimal hanya 25 gram per hari atau 6 sendok teh. Tapi untuk di bawah 2 tahun tidak perlu ya, atau tidak boleh diberikan gula. Tujuannya apa? Gula yang tinggi ini membebani kerja ginjal ya. Kemudian dia juga bisa menyebabkan obesitas yang nantinya juga bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik pada anak ya. Nah, kita harus lihat nih makanan-makanan snack-snack misalnya atau minuman-minuman manis pada anak tadi kan banyak sekali. Nah, ini yang harus dihindari ya agar anak tidak mengalami komplikasi DM, obesitas, hipertensi dan juga penyakit ginjal pada. Kemudian kita harus memenuhi kebutuhan cairan pada anak dengan minum air putih tentunya. Untuk anak di bawah usia 2 tahun masih boleh diberikan ASI ya tentunya sesuai rekomendasi WHO, tapi di atas itu susu tidak perlu diberikan terlalu banyak ya. Tapi justru perbanyaklah air putih pada anak. Sesuai dengan usia anak. Ini ada takaran-takarannya. Perharinya berapa banyak misalnya kalau untuk 4 sampai untuk anak 6 sampai 12 bulan dia kan masih banyak mendapatkan susu atau ASI ya, maka cukup setengah sampai 1 cangkir per hari ya, 100 sampai 200 mili. Kalau anak setahun sampai 2 tahun ini ASINya sudah berkurang, maka kita bisa berikan sekitar 1 sampai 4 cangkir per hari. Di atas itu 2 sampai 5 tahun kita berikan 1 sampai 5 cangkir per hari ya. Jangan lupa pantau juga produksi urin karena produksi urin ini bisa terlihat kalau urinnya itu warnanya jernih atau sedikit kuning, ini normal artinya. Tapi kalau warnanya udah mulai pekat, itu artinya kemungkinan dia dehidrasi. Dan dehidrasi ini juga bisa memicu cedera pada ginjal dan menyebabkan penyakit ginjal atau gangguan ginjal pada anak. Batasi konsumsi garam ini juga penting, karena garam itu dapat memicu hipertensi, ya, yang hipertensi sendiri juga bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik ya. Kemudian resiko obesitas. Jadi kalau anaknya udah sering terpapar garam, dia maunya makan makanan asin, makan manis gitu. Jadi banyaknya makannya junk food. Ujung-ujungnya dia menjadi obesitas ya. Ini untuk batasan asupan garam pada anak per hari, jadi tidak boleh terlalu banyak ya. Terutama yang paling banyak itu adalah garam-garam yang terdapat di cemilan-cemilan, di junk food, ya. Kemudian ada juga yang hidden salt, misalnya Pak, pada saus, pada kecap, nah itu sering mengandung garam yang tinggi, sehingga juga perlu dihindari. Pengawet-pengawet seperti natrium benzoat itu juga merupakan sodium, garam juga ya. Jadi ini juga harus dihindari agar anak kita tidak menjadi hipertensi dan obesitas yang dapat menyebabkan gangguan ginjal di kemudian hari. Menjaga berat badan ideal dengan cara olahraga, jaga pola makan, ini juga penting ya. Karena tadi kalau misalnya anaknya obesitas, anaknya DM, hipertensi, maka ujung-ujungnya juga akan mengalami penyakit ginjal kronik ya. Caranya tentunya nutrisi dengan gizi seimbang, ya, kurangi cemilan-cemilan, makanan manis, ya, perbanyak olahraga, aktivitas fisik, dan membatasi screen time.
Kemudian penggunaan obat rasional, jadi kalau memberikan obat pada anak, itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter ya, agar dosisnya sesuai, agar durasinya juga sesuai, tidak berlebihan. Karena sebagian jenis obat itu dikeluarkan melalui ginjal, jadi kalau berlebihan maka bisa merusak ginjal, apalagi kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang ya. Kemudian tentunya kalau anak minum obat, kita juga harus mengedukasi anak atau memberitahu anak untuk minum yang banyak. Ya, ini juga penting, konsumsi air yang cukup gitu untuk membantu ginjal ya mengeluarkan berbagai racun sisa metabolisme dari obat-obatan tersebut. Kemudian pemeriksaan kesehatan rutin ini dianjurkan. Kalau misalnya ada gejala-gejala penyakit ginjal seperti bengkak atau pipisnya berkurang, nyeri saat buang air kecil ya, warna air seninya gelap, berbusa atau kemerahan atau tidak normal, rasa haus yang meningkat, ini sebaiknya kita konsultasikan ke dokter untuk deteksi dini ada nggak penyakit gangguan ginjal pada anak ya. Kemudian pemeriksaan urin dan darah ya, terutama pada remaja, anak usia sekolah, kita harus pemeriksaan urin secara rutin. Anak-anak yang berisiko tinggi misalnya prematur atau anak-anak dengan berat lahir rendah ya, pernah mengalami gangguan ginjal sebelumnya, maka ini juga harus kita pantau secara rutin ya, baik tekanan darah, kemudian pemeriksaan urinnya juga ya. Jadi di rekomendasi ini untuk tekanan darah dianjurkan dilakukan pada anak lebih dari 3 tahun pada setiap pemeriksaan medis. Jadi kalau misalnya ke dokter minta dilakukan pemeriksaan tekanan darah saja juga ya, jangan hanya pemeriksaan berat badan, tinggi badan saja, tapi tekanan darah juga perlu dilakukan pemeriksaan. Nah, kemudian pada saat tadi anak masuk sekolah sama remaja, perlu juga kita screening urin untuk mendeteksi, karena urin ini adalah jendela ginjal. Jadi kalau ada kelainan pada urin, itu bisa menggambarkan adanya masalah pada ginjal. Ayo kita jaga kesehatan ginjal anak ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar atau pengalaman dari Mamdut semuanya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe konten ini. Semoga informasi yang bermanfaat dan salam sehat.